hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bagaimana seorang perempuan yang sudah menikah mempelajari syariat untuk mengantarkan dia ke surga, tugas keduanya, ini masih terkait dengan suami, fokus, ini masih dengan suami ya. Dia menjaga nama baik suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Hati-hati, ini sindirannya tajam. Bima hafizallah, yang sesungguhnya telah Allah jaga. Dikasih sayang besar Allah di rumah tangga. Jadi maaf Bu ya, kalau ada aib di rumah tangga, baik melekat pada suami ataupun ibu, itu sepanjang ibu nggak buka keluar, Allah akan tutup sampai hari kiamat. Nggak ada yang bisa tahu. Makanya kata Nabi, kalau ada malam terjadi sesuatu, siang jangan sampai terbuka. Kalau ada siang terjadi sesuatu, malam jangan terbuka. Maksud Nabi, jangan sebarkan aib rumah tangga keluar. Sepanjang Anda tutup, Allah akan jaga sampai kiamat. Jadi kalau ada yang menyebarkan aib rumah tangga ibu, ibu jangan marahi. Yang salah itu kenapa Anda sebarkan? Kalau dalam kalimat Quran kata Allah, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Kecuali nanti bab yang lain, karena ayat 35 yang nanti ada ayat konsultasi. Kalau ibu bertanya pada seseorang yang memberikan solusi, itu boleh ibu sampaikan. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak punya kepentingan dan tidak kapabel di bidangnya, jangan coba-coba dibagi. Karena yang pertama, ibu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Yang kedua, menurunkan status kesolehan ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di para istri yang senang berbagi kisah tentang suaminya pada orang lain, itu sebetulnya sedang mengurangi nilai kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Dan ayatnya turun hanya untuk perempuan, bukan laki-laki. Apa nama suratnya? Surat apa itu tadi? Surat keempat? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Bukan perempuan, bukan wanita. Ingat perjanjian kita di pertemuan lalu. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik, jadi apa artinya An-Nisa? Bukan Allahu a'lam. Allahu akbar, apa maunya sebetulnya? Bismillah. An-Nisa, perempuan. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Kalau sendirian namanya mar'ah. Saya sudah jelaskan pertemuan lalu, masih ingat? Mar'ah dari kata muru'ah. Pertama, orang yang senang tampil indah. Di perempuan itu punya sifat kepribadian, tidak sama dengan laki-laki, senang pada keindahan, senang tampil indah, ke majelis taklim tampil indah, punya seragam sendiri, ya kan? Datang pilihan pada suami, begitu mau berangkat, Pak, mana yang dibagus sekarang ya? Talinya Ustaz Adi, pakai hitam atau pakai biru, Pak? Kayaknya hitam deh, Mak. Kayaknya biru deh. Masya Allah. Dia nanya, tapi sudah punya pilihan. Hebat tuh. Mending kalau dipakai, begitu keluar, kuning. Oh, luar biasa. Mar'ah seperti cermin. Cermin disebut mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Mir'ah itu memantarkan bayangan, sensitivitas. Sangat sensitif, sangat nyata. Sama dengan perempuan, sikap sensitivitasnya seperti cermin. Ibu tahu cermin kan? Baik, makanya perempuan tuh sangat dekat dengan cermin. Karena peribahasanya begitu. Perempuan sendirian mar'ah, cermin itu mir'ah. Jadi wajar kalau perempuan dekat dengan cermin. Sebelum berangkat bercermin dulu, lihat lagi. Turun dari mobil, kaca spion, lihat lagi. Ke masjid ada kaca, perbaiki lagi. Gak apa-apa, gak ada masalah. Cek dompet, cermin. Gak ada masalah. Baik, tapi ingat, bukan itu yang diharapkan. Dalam kaidah bahasa Arab ada peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Cermin dipakai untuk bercermin ngaca. Ibu lempar cermin sampai pecah, bisa nggak disambung lagi? Jangan salah, bisa Bu, bisa disambung lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat sensitivitas itu sama dengan perempuan. Kalau dia terlukai, pecah misalnya hatinya, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Tuh, luar biasa. Ibu terlukai hari ini oleh suami, rekening listrik 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Sebenarnya mama tahan toh, Pak. Dulu aja, dulu papa begitu, dulu papa tuh. Dulu bayangkan. Papa nggak ingat aja sih, coba 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Masalah 3 menit sekarang, 3 hari yang lalu ikut. Tuh. Bahkan hebatnya, Masya Allah, harga sayur yang naik, semasjid yang salah semua. Dalam kondisi tertentu. Kembalikan teman-teman sekalian. Tapi kalau sudah banyakkan, ibu kumpul seperti ini, maka berubah namanya. Dari mar'ah jadi nisa. Nisa dari kata nisa. Sifat hati yang mudah tersentuh. Yang kedua, keadaan yang mudah menceritakan isi hati pada orang lain. Mudah cerita. Bukan curhat, mudah cerita. Tapi
Tapi yang jadi masalah kadang-kadang yang diceritakan bukan orang jauh, orang dekat sendiri itu yang diceritakan. Tujuannya memang tadi, sopnya sop muslimah, tapi ustadz belum datang, apa coba yang dibicarakan? Silakan cek, kadang-kadang kita lepas kontrol, bukan kita, ibu. Ya. Datang satu, jeng apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat, jarang ketemu ya, iya. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Di situ masalahnya. Masya Allah, iya sama ya, iya ya, nggak nyangka tuh. Udah gitu, maaf, sama-sama ceklik, dosa berjamaah. Paham ya? Sekiranya saya berhenti dulu ya untuk sesi penyampaiannya. Saya punya sekitar 13 menit barangkali untuk menjawab beberapa yang masuk, tapi saya simpulkan sebentar. Muslimah belajar syariat. Muslimah artinya perempuan yang siap menerapkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Maka jika ibu mengatakan diri ibu muslimah, maka pelajari semua ketentuan yang melekat pada diri ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maaf, bagi seorang muslimah, mata ini harus dipakai apa? Bagi seorang muslimah, telinga ini untuk mendengar apa? Bagi seorang muslimah, lisan ini digunakan untuk apa? Saya wasiatkan hati-hati dengan lisan. Karena tidak sedikit disebutkan di zaman Nabi muslimah yang dijamin neraka. Dia mengaku muslimah tapi masuk neraka karena lisannya sampai ujung kakinya. Ada dua kesimpulan di sini. Satu, amalan yang berlaku umum bagi setiap perempuan muslimah dan mencakup laki-laki di sini seperti ibadah ritual. Maka saya mohon dari sekarang coba latihan sholat yang baik. Coba belajar Al-Quran yang baik. Saya katakan pada ibu ya, kalau ibu tidak mulai menghafal Quran sekarang, ibu tertinggal. Karena anak-anak kecil itu sudah memulainya. Di tempat kami, anak 4 tahun, 5 tahun, itu sebelum maghrib sudah ada di masjid. Dan mereka menghafal Quran. Mereka dikasih 4 tahun, mau menghafal Quran. Dan mereka belum dihisab. Artinya, belum balik, ada balik pada mereka. Ibu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai hari ini belum punya waktu untuk baca Quran, ibu butuh berapa tahun lagi? Boleh jadi Allah belum wafatkan ibu karena belum sampai ajalnya, juga memberikan kesempatan pada ibu untuk jadi lebih baik insya Allah. Dan yang kedua, coba pelajari kasih sayang Allah yang hanya dilekatkan pada muslimah, yang khusus bagi muslimah, tidak untuk laki-laki. Seperti kerudung, yang belum berkerudung, ayo coba tingkatkan lebih baik, karena itu mengangkat nilai keimanan di hadapan Allah. Yang sudah berkerudung, naikkan ke level jilbab, yang dengan jilbab itu akan ada kemuliaan didapatkan. Ya kalau sudah berjilbab, berkerudung, teruskan lagi yang lain. Ada fikih di rumah tangga, ada fikih menjadi seorang anak. Bukankah ada seorang anak yang dengan anak yang mulia, orang tuanya bisa terangkat? Dan terakhir, ada satu hal di dalam Quran pesannya, kalau ibu ingin sama-sama masuk surga dengan seluruh anggota keluarganya, maka amalkan amalan di Quran, surah ke-13, ayat 23 sampai 24. Saya diminta berhenti di jam 10:30, jadi saya punya 11 menit untuk menjawab beberapa persoalan. Saya jawab dalam tempo 9 menit ke depan, 2 menitnya saya sampaikan pengumuman untuk ibu sekalian. Ustaz, saya mau pergi ke Eropa. Di Indonesia saya sedang proses dari kerudung ke jilbab. Bagaimana dandanan kerudung saya saat pergi ke negara-negara rasis terhadap Islam tersebut? Masya Allah, saya baru kemarin dari Kanada, Bu. Sampai di sini. Dan kita bertemu dengan teman-teman yang baru dari London juga. Kemarin ada tag di London itu hari punishment Muslim Day. Jadi hari untuk menghukum orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang yang keluar, perempuan pakai jilbab, pakai macam-macam, diolok-olok dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Masya Allah, Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Ibu ingin masuk surga? Halo? Ingin, baik. Ternyata Allah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Maaf, jangan kira masuk surga begitu mudah. Ibu ingin dapat hadiah yang ringan, maka ada tantangannya. Siapa yang dapat jawab? Dapat power bank. Jawabannya, maaf, begitu dijawab pertanyaan ringan, jawabannya ringan, hadiahnya ringan. Tapi surga, sesuatu yang sangat indah, belum didapatkan di bumi, belum terlihat di bumi, maka tantangannya tidak mudah. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kalau Anda ingin masuk surga, ada ujian-ujian, tantangan yang harus dihadapi. Masathumul ba'sa, ringan. Dharra, ada sentuhan fisik. Wazulzilu, sudah menggoncang kepada hati. Lihat baik-baik, ketika ibu ingin masuk surga, di antara caranya, ini ada yang melekat pada perempuan. Pakai jilbab, dari kerudung ke jilbab dan sebagainya. Ibu bertanya, saya mau ke Eropa Ustaz, bagaimana tantangannya ketika ada ISIS? Lihat baik-baik rumusnya. Surga, tantangannya ringan, menengah, berat.
Semakin dinaikkan tantangannya, itu tanda semakin Allah ingin mempercepat ibu ke surga dalam kemuliaan. Jika orangnya imannya ringan, maka dia akan diberikan tantangan yang ringan. Jika imannya masih menengah, Allah berikan dengan cara yang menengah. Tapi jika imannya sudah ingin Allah tingkatkan dengan lebih kuat, maka dia diberikan tantangan yang kuat untuk menghadapinya. Karena mustahil Allah memberikan ujian kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa. Ibu berjilbab di Indonesia ringan karena rata-rata orang berjilbab. Ibu datang ke Saudi berjilbab ringan karena semua orang di sana rata-rata perempuan berjilbab. Tapi ketika Allah mengirim ibu ke Eropa, Masya Allah, yang banyak tidak berjilbab, yang kadang-kadang menyoal yang berjilbab, ibu dinaikkan levelnya kepada tingkat yang paling tinggi. Ketika ibu dihadapkan pada suasana itu, yakinkan pada diri ibu, Allah sedang ingin menaikkan status ibu pada tingkat yang paling tinggi. Mungkin disitulah surga ibu ingin dipercepat diberikan kepada ibu. Kalau Allah yakin dengan ibu, ibu jangan ragu. Allah saja yakin dengan ibu, kenapa ibu tidak yakin dengan diri sendiri? Maka kenakan dengan penuh kemuliaan. Ketika mereka bertanya, tunjukkan kemuliaan bagi perempuan berjilbab. Kata-katanya bagus, kalimatnya mulia, kejujuran ditampilkan. Begitu semua itu tampak, Allahu Akbar. Demi Allah Bu ya, ingat, kita tidak akan bebas dari celaan. Kalau ibu orang baik, ibu akan dicela oleh orang buruk. Kalau ibu punya sifat buruk, ibu akan dicela oleh orang baik. Apakah ibu datang ke sini tiba-tiba bebas begitu saja? Tidak. Ibu biasa kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain. Tiba-tiba ke masjid. Begitu ibu ke masjid menghadis taklim, pertama kali ketahuan oleh teman-teman, maka muncul dari teman-teman kalimat Soleha. Padahal nama ibu Nina misalnya, dipanggil Soleha. Ingat, ketika kalimat itu meluncur dari teman ibu, sebetulnya bukan ingin mencela ibu, tapi Allah ingin menampakkan di lisan teman ibu bahwa status ibu sedang naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahagia cara pandangnya dengan jangan cara pandang akal. Capek kalau pakai akal, pakai iman. Kalau kalimat jelek meluncur dari orang baik, artinya ada muhasabah pada diri kita, ada yang salah, ada yang keliru. Tapi kalau kalimat baik meluncur dari lisan orang jelek, jangan dilihat sebagai hinaan, dilihat sebagai pengakuan dari Allah dititipkan kepadanya. Ibu nggak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji, meluncur dari teman-teman kalimatnya, duh ahli Quran. Sebetulnya bukan celaan, tapi itu dititipkan oleh Allah untuk mengangkat status ibu. Dan jangan berlebihan. Alhamdulillah emang itu menurunkan lagi. Jadi ketika ibu Allah memperjalankan ibu ke Eropa, mudah bagi Allah Bu. Ibu nggak usah ke Eropa, ke Arab aja, ibu umrah aja, ibu macam-macam. Tapi kenapa kok ibu diberikan tugas ke sana? Barangkali Allah yakin bahwa ibu bisa menaikkan level keimanan ibu dengan lebih baik. Dan alhamdulillah di Eropa sekarang banyak yang berjilbab, tidak ada masalah. Saya seorang mahasiswi salah satu PTN yang basicnya seni. Pernah satu ketika saya makan di kantin dengan teman-teman, terus ada teman laki-laki saya yang mohon maaf ya, ini bukan tidak jelas, tapi saya kurang pandai membaca dengan baik. Yang mejanya tidak terlalu jauh dari meja saya, dia datang dan terlihat mau minuman yang saya minum dengan teman-teman saya. Terus saya bilang silahkan kalau mau, tapi bawa sedotan sendiri. Baik, apakah salah apa yang saya lakukan? Apa hubungan sedotan dengan jilbab? Baik, sederhana sebetulnya. Anda sedang duduk, datang orang laki-laki bergabung di situ, lihat dulu apa kepentingannya, mahram atau bukan, ada yang mau disampaikan baik atau tidak. Kalau dia ingin minuman, silahkan kalau ingin. Kalau itu memang ingin berbagi, mungkin itulah peluang yang Allah berikan supaya ibu bisa berbuat baik dalam kehidupan. Ada minuman, kalau memang cukup berikan kepada dia, silahkan. Ini sedotannya, selesai. Ya, ibu kurang sedotan, minta lagi pada tukang sedotan. Ya, boleh Pak, ini kurang sedotan, selesai masalah. Apa yang dipersoalkan di sini? Jelas ya? Baik. Dan ingat, kalau sama teman, jangan pilih-pilih. Kalau urusan kemanusiaan, Anda bisa punya teman muslim, bisa punya teman non-muslim. Jangan pisahkan pergaulan. Kalau Anda misalnya di kampus nih, atau ibu di kehidupan tetangga, misal maaf, muslimah dengan muslimah, ibu berhijab, dia tidak, jangan dijauhi. Boleh jadi ibu dititipkan tinggal di situ supaya ngajak dia, bukan mencela dia. Tahu nggak? Saya punya tetangga, ngakunya muslimah, nggak mau berhijab. Padahal dia ditempatkan di situ, ibu di situ supaya ngajak dia, bukan mencela dia. Kalau ibu ditanya di hari kiamat, apa peran kamu supaya mengajak dia? Ibu mau jawab apa? Saya mau tanya pada Anda, duhai yang telah merasa lebih baik dalam hidupnya, pernahkah Anda sujud di hadapan Allah pada malam hari mendoakan tetangga Anda? Ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Dia tetangga, saya ingin bertetangga dengan dia di surga ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Kami bersama-sama, kami berdialog, kami olahraga bersama ya Allah, berikan petunjuk kepadanya. Jadikan dia berhijab ya Allah.
cantikan penampilannya ya Allah, di alam dunia, alam kuburnya sampai akhiratnya. Ya Allah kami rindu bersama ke surga ya Rabb, minta. Bukan dicela. Apalagi misalnya bagian yang kedua, ibu tinggal tetangga non muslim, hadirkan nilai keislaman yang baik. Mungkin ibu diminta bertetangga oleh Allah dengan dia supaya mendakwahkan Islam, bukan dicela. Bukan dicela. Makanya muncul banyak hadis di situ. Hadis bertetangga, Nabi bertetangga, ada Nasrani, ada Yahudi, ada macam-macam. Dan bagaimana sikapnya? Indah. Nabi makan sesuatu, bagi makanannya, ada sesuatu, berikan kalimatnya, berikan nilai-nilai kebaikannya. Itu indah, Bu. Bukankah kita diminta untuk berinfak dalam bentuk makanan? Jika seseorang memasak kemudian baunya sampai ke tetangganya, maka bagikanlah tetangganya itu walaupun cuma apanya? Kuahnya. Baca hadisnya dengan sempurna. Maksud dari situ kalau ibu masak kuahnya aja. Sekalipun cuma kuahnya bagi juga supaya dia berprasangka baik kepada ibu. Ibu masak kuah misalnya kuah opor ayam, cuman kuahnya, tapi nggak bagi. Tetangga mencium baunya. Masak opor nggak bagi-bagi padahal cuman kuah. Makanya bawa kuahnya, sampaikan kepada dia. Aduh mohon maaf, memang cuma ada kuahnya. Barangkali di situ ada ayamnya, silahkan diisi aja. Sederhana. Tapi apakah hadis yang mengatakan kalau tetangganya muslim saja? Tidak. Mau muslim, mau muslimah, ibu kasih. Ibu masak rendang, selesai rendangnya. Tetangga ibu misalnya Kristen, sampingnya lagi Buddha, antarkan, jangan dipilih. Sampaikan, ketok pintunya. Begitu sudah diketok, Bu, ini saya ada sedikit rendang, barangkali bisa dinikmati. Ibu baik sekali, terima kasih. Bukan baik, sebetulnya Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah keluar dari lisan ibu sampai ke dalam hati dia, jadi hidayah untuk dia. Besoknya lagi ibu ketemu dengan dia, Masya Allah, Bu, Allah belum perintahkan ibu bikin rendang ya hari ini. Besar manusia, luar biasa. Bagaimana Ustadz jika selama pernikahan suami susah diajak tahajud dan sholat subuh belum tepat waktu? Mohon penjelasan dan solusinya. Ibu kenal Firaun? Baik, itu Asia, suaminya Firaun. Jahatnya luar biasa, kasar dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Asia? Dakwahi dengan penuh kelembutan. Pertama ditutup imannya, disuruh pindah dia tidak mau, sampai dihukum sampai meninggalnya. Tapi apa yang dilakukan? Ada doa, ada kemuliaan, ada kebaikan di situ. Suami ibu bukan Firaun. Dia masih muslim, masih baik. Maka pertama dilakukan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa dengan baik. Setelah berdoa, kemudian tajamkan lewat praktek dengan anak-anak. Caranya dengan anak-anak, jangan paksa dulu. Karena suami itu pemimpin, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ingat itu. Maka ibu masuk lewat anak-anak. Yuk anak-anak bangun yuk. Begitu kelihatan besoknya suami bangun sendiri. Pertama terpisah. Setelah terpisah ibu yang mengajak. Pak, daripada papa sendirian, papa jadi imam nih. Kami di belakang jadi makmum. Setelah selesai papa berdoa, di belakang mengaminkan. Setelah itu ibu cium tangannya, anak-anak dicium. Setelah itu sama-sama beristighfar. Sampaikan ucapan terima kasih, syukur pada Allah. Ya Allah terima kasih mengirimkan papa menjadi pendamping dalam kehidupan kami. Ya Allah sehatkan papa ya Allah. Ya Allah berikan kemuliaan kepada papa. Kalau sudah seperti itu ada kemuliaan dan keindahan dalam kehidupan rumah tangga. Jelas di sini?